Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Halo. Halo. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman setelah di WhatsApp tentang layanan ibadah minggu pada tanggal 13 Desember mendatang, hari Minggu depan, Minggu ke-5 Desember, dengan tema Firman Tuhan Hidup Kudus Menyambut Raja, diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Pengkhotbah Pendeta Yosua ikuti Diakon Pankin, pemusik Ibu Aciu, penterjemah Bapak Erik Nathanael, menyambut Ibu Ingrid, Tuan Teguh, Ibu Meliwati Lampang, dan SPD Saudara Ivander Yunis. Untuk persekutuan doa tetap kita adakan secara baik dulu ya, seperti biasa. Saya persilahkan Bapak Ibu sekali yang selama ini belum pernah mengikutinya, mungkin bisa bergabung dengan kita. Kalau mengenai masalah teknis bisa kita bantu ya, ataupun nanti kita arahkan ya. Jadi saya persilahkan untuk selama ini kita punya beberapa keluarga yang rutin dan setia mengikuti persekutuan doa ini. Semoga dengan cara ini kita juga bisa menjangkau banyak orang-orang yang boleh setia berdoa bagi Tuhan. Untuk firman Tuhan pada hari Kamis mendatang, yaitu dari Yosua ikuti yang dibagi dari pemusik Ibu Aciu. Oke, untuk ibadah Natal pada tanggal 13 Desember mendatang, hari Minggu jam 10 pagi akan dilakukan via Zoom juga. Dipersilakan Bapak Ibu yang punya anak ataupun saudara boleh dipersilakan mengikutinya. Nanti akan diarahkan untuk password atau apa nanti akan diinfokan ya. Jadi tanggal 13 Desember yaitu Natal sekolah Minggu jam 10 pagi. Untuk kami tanggal 24 Desember kita ada Natal umum yang kita adakan cukup singkat ya, kurang lebih 1 jam, setengah 6 sampai setengah 7 malam. Nanti kita adakan tetap di gereja. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian hadir bersama-sama dan kita boleh merayakan bersama-sama. Untuk ibadah tutup tahun kita tidak adakan secara khusus, seperti biasa kita adakan di hari Minggu saja tanggal 27 Desember tahun 2020. Oke, demikian pengumuman yang ada. Kita siapkan hati kita akan memasuki ibadah pagi hari ini. Kita masuk dalam satu. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sama-sama berdiri. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sama memuji Tuhan dengan pujian nomor 11, KPPK nomor 11. Terpujilah nama Allah. Ialah nama Tuhan kita, nama Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita tinggikan dia. Kita katakan terpujilah nama Allah. Terpujilah
bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Roh, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang kemudian 101. Dahulu di kota Daud. Dahulu di kota Daud ada apakah di sana? Tentu kita semua sudah tahu ya. Di sana telah lahir seorang juru selamat bagi kita, sehingga kita sampai saat ini kita bisa beribadah dan kita berisinya pengharapan kepada Dia. Dan kita percaya dalam masa situasi yang sangat susah seperti sekarang pun kita tetap punya pengharapan dan punya satu sukacita di dalam hidup. Saya katakan dahulu di kota Daud dalam menyambut momen-momen Natal pada tahun ini, ialah kita punya hati yang susah kita bersyukur kepada Tuhan. Satu Korintus. Mungkin doa siapa itu tanda tanya. Mari kita saat yang doa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih setia Tuhan. Begitu hujan, begitu lebat, kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk merayakan kasih setia. Bersama-sama meninggalkan penghormatan pula juga melihat Tuhan juga memanggil memelihara alam untuk dikabdi dan menerima secara pribadi itu adalah hal yang bisa luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kami dapat melayani Tuhan bersama Tuhan jalan hati kami yang suka secara rencana dan mengerti
Terima kasih, silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari itu sambil akan terjemah kudus. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian 276. Ku mau setia, biarlah kita boleh mempunyai iman, mempunyai hati yang setia untuk selalu terdekat bersama Tuhan, selalu percaya untuk kita mau suci karena kita telah dikasih oleh Tuhan. Ya, kita katakan ku mau setia 276, mempercayakan hati kita untuk Tuhan pada pagi. Mari jemaat sekalian kita satu di dalam doa. Sesungguhnya kami membutuhkan kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah arus zaman yang semakin hari semakin kuat menggoncang iman kami, ya Tuhan, kami sungguh perlu berpegang kepada Engkau erat. Dan biar Tuhan di tengah-tengah zaman yang semakin hari semakin jahat ini, kami Tuhan punya pegangan yang kuat di dalam Engkau. Dan di dalam Engkau lah kami mendapatkan damai dan sentosa. Makasih Bapa, berkatilah pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, bekerjalah, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Juga pada pagi hari ini saya mengajak pada jemaat sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Bilangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. 感谢赞美主，我们今天来看一段经文，在民数记24章从15节到17节。 Ya, Bilangan 24 ayat yang 15 sampai dengan yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat kelihatan dari yang maha kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua orang Set. 他就提起诗歌说：“比尔的儿子巴兰说，眼目闭住的人说，得听上帝的言语，明白至高者的意志，看见全能者的意象。眼目睁开而扑倒的人说，我看他却不在现实，我望他却不在近日。有心要出于雅各，有杖要兴于以色列。” 必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。
Terima kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pengharapan akan datangnya Mesias. 亲爱的主内弟兄姐妹，我们今天的主题是期待弥赛亚的降临。 Ya, ini sudah masuk di minggu pertama bulan Desember 2020. 我们现在已经进入到10月份的第一个礼拜， Ya, akhirnya hampir berlalu 2020 yang penuh pergumulan dan tantangan ini. 我们最终要结束2020年，充满挑战的一个年里。 Ya, di tengah pergumulan dan tantangan besar sepanjang tahun ini, kita diingatkan kembali dengan sebuah pengharapan yang kuat. 在这年充满挑战的一年里面，我们在被提醒，我们面对这样各种的挑战。 Dan pengharapan itulah menjadi alasan bagi kita untuk terus percaya bahwa Tuhan bersama dan menolong kita. 在面对各种各样的挑战，我们仍然有一个期待，有一个指望。 Pengharapan kedatangan Mesias pada masa ketika bilangan ini ditulis, ini sangat dibutuhkan bagi orang Israel. 在这段经文里面，他们期待弥赛亚的降临的时候，是以色列民已久等待的一件事情。 Itulah sebabnya Bileam bernubuat tentang kedatangan seorang raja. 因此，巴兰就预言宣告将来临的一个君王。 Yang nubuat ini disampaikan oleh Bileam ketika bangsa Israel berada di dataran Moab. 这个预言是在巴兰他们住在一个高原地所宣出的一个预言。 Ya, ketika Bileam menyampaikan nubuat ini, dia sesungguhnya berada dalam posisi di ambang maut. 当巴兰宣告这预言的时候，他其实面对一种很困难的困境，就是死亡。 Kenapa sudah? 为什么？ Karena sesungguhnya Bileam ini sedang diminta oleh Balak, Raja Moab, untuk mengutuki bangsa Israel. 因为当时巴兰被君王要诅咒以色列民。 Ya, Bileam diminta oleh Balak, Raja Moab ini untuk mengutuki bangsa Israel dengan upah yang besar diberikan kepada Bileam. 巴兰被摩押王要诅咒以色列民，特别赐给他很大的一个献款。 Seorang nabi diminta oleh pihak musuh mengutuki bangsanya sendiri dengan catatan ini loh upah besar buat kamu kalau kamu mengutuki bangsa Israel. 因为先知被摩押王他们用贿赂的方式，使一位先知来诅咒他自己的民。 Ya, hal itu terjadi ketika Balak mengetahui bahwa bangsa Israel sedang berkemah dekat negerinya. 摩押王知道这件事情，因为当时以色列民正在驻营在他们的地。 Ya, dan mereka mendengar bahwa bangsa Israel ini sudah mengalahkan bangsa Amori, dan itu mendatangkan kegentaran dan ketakutan bagi Balak. 因为他们知道这件事情，他们知道以色列民已经打败阿摩利人。 Ya, jadi untuk mematahkan kekuatan Israel, ya, jalan keluar yang dianggap baik oleh seorang Balak itu adalah mengundang Bileam, seorang nabi Allah, yang disogok, diberikan uang yang banyak, diberikan banyak fasilitas dengan catatan kutuki bangsa Israel, maka mereka akan terkutuk. 为了要打败他们已经得胜的这些人，他们就想尽办法要回入巴兰，诅咒他自己的民。 Ya, awalnya Bileam nggak bersedia. 起初巴兰就不愿意， Mana mungkin aku mengkhianati bangsaku? 我怎能欺骗我自己的民呢？ Tapi karena godaan yang besar, ingat Bapak Ibu, godaan yang besar, harta, wanita, tahta, dikatakan itu adalah pergumulan besar bagi seorang pria. Yang ketika diberikan godaan yang begitu besar kepada seorang Bileam, runtuhlah ya pertahanan dirinya, maka dia mengiyakan apa permintaan Balak untuk mengutuki bangsa Israel. 但是这种庞大的诱惑，甚至有人说，男人最大的诱惑就是金钱、女人和权力。 Tapi ketika waktunya itu sudah tiba, ternyata dilakukan oleh seorang Bileam itu bukan mengutuki bangsa Israel. 但是当时候到的时候，
巴兰并没有祝酒他自己的名， melainkan mengucapkan berkat dan nubuat agar bangsa Israel dicurahkan berkat-berkat oleh Allah. 但是反过来巴兰祝福，告诉他们预言。 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah perkara besar yang terjadi atas kehidupan seorang Bileam. 亲爱的主内弟兄姐妹，这是一个很大的事情发生在巴兰身上， Yang mengingatkan kepada Bileam bahwa diingatkan oleh Bileam kepada bangsa Israel bahwa di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang sedang mereka hadapi, ada pihak musuh yang mencoba mencari kelemahan mereka dan hancurkan mereka. Ada Allah yang bersama-sama dengan mereka. 面前的敌人有上帝在他们的后面来帮助他们。 Bangsa Israel nggak tahu bahwa ada usaha untuk membinasakan dan menghancurkan mereka lewat kutub. 以色列民并不晓得，在这个背后有些人要咒诅他们，要毁灭他们。 Tetapi Allah lah yang melindungi mereka. 但是耶和华上帝仍然看顾保守他们。 Ya apa nubuatan yang diberikan oleh Bileam tentang kedatangan Mesias? 巴兰，什么预言？巴兰告诉以色列人的名呢？ Bileam mengatakan bahwa akan terbit bintang dari Yakub dan tongkat kerajaan timbul dari Israel. 有心要注意雅各，有仗心于以色列。 Ya. Ketika orang banyak mengatakan, wah ini menunjuk kepada Yakub, tetapi penggenapannya hanya tertuju kepada figur yang besar, yaitu adalah kepada Mesias. 有些人以为这预言是指的是雅各， Bintang dan tongkat ini melambangkan kekuasaan. 心和杖 Bahwa raja yang datang itu adalah seorang Mesias. 是表示着一个权势，就是弥赛亚的来临。 Kemudian yang kedua, Bileam mengatakan wahyunya bahwa Tuhan atas Israel akan memiliki pembebas. 然后在接下来的预言，巴兰告诉他们，他们会有一个释放者。 Pembebas yang akan datang itu ialah dia, bintang dari Yakub dan tongkat yang atas kerajaan yang ada padanya membawa umat Israel atau umat Tuhan kepada kemenangan. 这释放者就是心雅各的心和杖在以色列出现的，要释放以色列。 Sehingga itu ditegaskan kepada mereka bahwa Moab, Edom atau bangsa-bangsa lain tidak dapat mengutuki bahkan menghancurkan umat Tuhan. 因此，摩押还有其他的都不能咒诅以色列民， Karena ada perjanjian yang diberikan kepada umat Israel lewat Abraham. 因为通过亚伯拉罕与上帝有一个约。 Terima kasih Tuhan kita sudah menikmati janji Tuhan hari ini. 亲爱的主内弟兄姐妹，我们已经享受上帝的恩典。 Kita tidak lagi seperti bangsa Israel yang menanti-nantikan datangnya juru selamat. 我们不再像以色列人，他们正等待着一位救主。 Juru selamat itu sudah kita nikmati hari ini. 今天我们已经享受了这位救主， Kita sudah diberikan kemenangan, kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. 我们已经被罪所困绑的得释放。 Yang kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sudah menggenapkan kepada kita. Inilah janji yang sudah digenapkan untuk kita. 2000年前，当耶稣出生的时候，已经应许了这个预言。 Di masa-masa Advent ini, Advent itu adalah masa penantian. 在这等待的期间当中， Kita diingatkan bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. 我们被提醒，我们在主里面仍然有指望。 Apapun yang dirancangkan oleh manusia untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita, 无论人怎样计算或者要陷害我们， seperti yang dilakukan oleh Balak kepada Bileam, 就好像巴拉要告诉贿赂巴兰的时候， tetapi Allah terlalu mengasihi bangsa Israel. 但是上帝却爱慕他的子民， Allah pun mengasihi kita 上帝也爱我们， karena kita adalah umat kepunyaan. 因为我们是属于他的子民。 Bapak Ibu kasih Tuhan, sepanjang tahun ini mungkin hal yang sulit yang kita lalui. 亲爱的主内弟兄姐妹，或许今年整年我们有经过
多少的痛苦，多少的困难。 Semua bidang kehidupan terkena dampak pandemi. 在我们所面对的一切的事情，都受到这新冠病毒的影响。 Ya, bidang jasa, transportasi, ya, kuliner dan lain sebagainya, semua terkena dampak. 在各个方面，无论做什么生意的，都受到影响。 Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur karena kita diberikan penghiburan oleh Tuhan. 但是感谢赞美主，上帝仍然看顾保守我们。 Ya, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, ya kita hanya melihat berkat Tuhan dari hal-hal yang kelihatan di depan mata, kita mungkin akan katakan nggak ada berkat Tuhan. 就好像上周我所讲到的，就是好像我们领受到上帝的恩典，但是我们却看不到。 Tapi kalau kita melihat berkat Tuhan ada apa yang kita nikmati hari ini, kita bisa bersyukur dan mengatakan puji Tuhan untuk semua kebaikan. 但是，若是我们想到今天我们仍然受到上帝的恩典，我们能够活到现在乃是上帝的恩典。 Bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan beri. 我们要感谢上帝，上帝仍然给我们有健康的身体。 Bapak Ibu, Jumat malam jam 11 lewat begitu, saya sama semua ke rumah sakit Citra. 亲爱的主内弟兄姐妹，星期五晚上大概11点多，牧师和师母去基特拉医院。 Sepanjang hari dari pagi gitu ya, proses sakit sekali melihat terus menerus buang air. 从一大早上肚子拉得很厉害，痛得半死， Semakin malam semakin sakit. 越到晚上越痛， Ya perut itu seperti diremas-remas gitu. 就好像在肚子里拉了一把。 Ya, duduk salah, tiduran salah, miring kiri, miring kanan salah, nggak ada yang enak semua. 坐也不对，站起来也不对，走又很难。 Lalu saya rasa, oh ini sakitnya udah nggak benar nih, udah sampai ke punggung. 我觉得这好像不太对劲，是痛到我的背后了。 Wah, punggung udah sakit luar biasa. Saya bilang, wah jangan-jangan ini kayak serangan jantung. Tapi saya bilang, kok nggak ada keringat? 我的背痛得很厉害，我以为我得了心脏病，但是为什么没出汗？ Saya bilang sama semua, wah ini udah nggak benar, kita ke rumah sakit deh. 就告诉师母一起去医院检查一下。 Yang terdekat itu bagian Citra. 最近的就是基特拉医院。 Wah, dipegang sama dokter, dipegang sedikit saya udah sakitnya luar biasa. 医生摸一下就觉得很疼。 Ya dalam hati saya bilang, aduh Tuhan, ternyata sehat itu mahal harganya. 我就默默地向上帝祷告，这个身体健康是一件很贵重的东西。 Saya bilang sama anak-anak, seumur-umur saya selalu anterin orang ke rumah sakit, baring UGD. Sekarang saya terbaring UGD. 我对孩子们说，我这一辈子是送人去医院检查，我现在自己躺在这个紧急部为医生检查。 Ya begitu disuntik, ya berangsur-angsur sakit itu menghilang. 当医生打针的时候，我的疼痛就渐渐的消失。 Ya, rupanya saya ternyata ada alergi juga dengan laktosa karena paginya saya sempat minum susu UHT. 其实这与牛奶有关系，是关于糖的问题， Jadi sampai menyerang juga emah dan sebagainya. 也甚至冲到我的胃。 Kalau kita menikmati berkat Tuhan dari yang terlihat hari ini, kita bisa bernafas, kita masih bisa sehat, kita masih bisa ke gereja. 今天我们仍然享受到上帝的恩典，我们能够呼吸，我们能够见到我们的家人，我们能够站在这里，这乃是大的恩典。 Jangan anggap sepele hari ini. 你们不要小看这事情。 Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa lakukan kegiatan kita, aktivitas kita. Jangan anggap sepele. 我们还能够行走，能够还做各种各样的活动，你们不要小看这些事情， Itu adalah berkat Tuhan. 这就是上帝的恩典。 Dan berkat Tuhan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. 上帝的恩典是没有任何东西可以买到的。 Ketika Tuhan masih izinkan kita bertemu dengan anggota keluarga, dengan saudara seiman, dengan orang-orang yang kita kasihi,
bersyukur itu berkat istimewa. 如果现在上帝还允许我们能够与家人聚会，能够与朋友相遇，这我们要献上感恩，因为上帝的恩典。 Dan jika pada hari ini Tuhan pun izinkan kita bergumul dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam ekonomi kita, Bapak Ibu, artinya Tuhan masih ajar kepada kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. 如果今天上帝允许我们在工作上、在经济问题上挣扎，我们也要向上帝感恩。 Tuhan sedang mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. 上帝教导我们要完全的交托给他。 Karena itu dalam keadaan apapun yang kita lalui dalam kehidupan kita, andalkanlah Tuhan. 所以无论我们面对什么事情的时候，我们要把一切都献给上帝。 Ketika Bileam mengucapkan kalimat-kalimat berkat kepada bangsa Israel, 当巴兰祝福以色列民， berkat itu pun tercurah atas kita. 这祝福也临到了我们。 Imani, percayai, dan jalani hidup kita di dalam Tuhan. 要相信，在我们一切所施行的，在祷告中感谢上帝， Karena itu adalah yang diperkenankan oleh Tuhan atas hidup kita. 因为这是上帝所允许喜悦在我们的生活当中。 Kita satu dalam. 我们再次祷告。 Kita Pak Erik. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat anugerah Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa di dalam kehidupan kami begitu banyak hal ataupun rintangan yang kami hadapi. Pergumulan-pergumulan kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, ekonomi kami, kesehatan kami. Semuanya ini menjadikan kami kadang-kadang menjadi lemah, kadang-kadang kami menjadi tidak lagi percaya bahwa sebenarnya di semuanya ini ada Tuhan yang menopang kami. Tetapi kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan senantiasa melingkupi kehidupan kami, sehingga kami melupakan bahwa ada satu pribadi yang senantiasa memelihara kami. Tetapi semuanya itu kami lupakan begitu saja oleh keterbatasan kami, oleh kesibukan kami, sehingga perhatian kami hanya tertuju kepada kehidupan kami semata-mata. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, apabila hari ini kami melupakan akan kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan kepada kami, berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima, kami lupakan begitu saja. Tetapi pada hari ini kami diingatkan kembali betapa begitu besar kasih setia Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan kami menghadapi rintangan apapun, Tuhan senantiasa ada, sehingga kami diingatkan kembali harus senantiasa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada pagi hari ini adalah waktu yang sangat istimewa karena ada 5 anak-anak kita yang akan ada satu anak yang akan menerima CD dan 4 orang anak yang akan menerima baptisan kudus. 感谢他们有今天我们有5位孩子要领受洗礼。 Ya, yang akan menerima CD pada hari ini adalah Graciela. Silakan untuk berdiri di depan. 有 Graciela， Kemudian yang akan menghadapi yang akan menerima baptisan pada hari ini Genesia. Silakan berdiri di depan. 还有要领洗礼的 Genesia， Kemudian Dela, Priscilia, dan Peterson. 还有 Peterson。的时候，接受。 Ya, para iman daripada orang tuanya, anak ini ketika masih kecil atau masih bayi itu dibaptiskan. 因为他们还小，因着他们父母的信仰，所以他们领受洗礼。 Dan karena anugerah Tuhan sesudah mereka dewasa, maka ingin mengakui iman mereka sendiri di hadapan jemaat Tuhan. 因着他们自己的信仰，这样当他们长大以后，他们要众信徒的面前
再一次的信任他们的信仰。 Ya, mereka berlima ini menghadapi katekisasi yang spesial karena menghadapi katekisasi secara online. 他们这5位在祈祷班特别的领受，在这种疫情当下领受了这祈祷班。 Ya, Gracilia hari ini akan menghadapi Sini. 今天要受坚信你的是拉希拉， Kemudian untuk baptisan, 然后要领受洗礼的， ya berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus kepada kita dikatakan pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pesankan kepadamu untuk dilaksanakan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sehingga akhir zaman. Itu adalah perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi makna baptisan dalam nama Bapa artinya bersedia mengakui Allah Bapa sebagai pencipta alam semesta. Ya, dan rela bertobat serta menjadi anak-anak Allah yang taat kepada hukum-hukum Tuhan. Kemudian dibaptiskan dalam nama Putra, artinya kita mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah yang turun dari sorga dan menjelma menjadi manusia. Ya, orang yang dibaptiskan itu dipersatukan dalam kematiannya dan kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga dan akan mengikuti Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Dibaptiskan dalam Roh Kudus artinya yang menerima jaminan yang materai sebagai milik Bapa dan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Baptisan juga sebagai kesaksian iman. Ya, di katekisasi kemarin kita sudah belajar bahwa baptisan itu adalah kesaksian iman atau proklamasi kita, yang proklamasi orang percaya untuk menyatakan, untuk memberitahukan bahwa kita sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Dan keputusan kita untuk dibaptis itu adalah kesaksian iman, ya, sebagai pertanggungjawaban selaku orang percaya yang ada pengikut dan murid Tuhan Yesus Kristus. Ya, nasihat hari ini buat yang di CD dan yang dibaptis di hadapan Tuhan dan jemaat akan di CD dan dibaptiskan sebagai kesaksian iman. Maka mulai hari ini kalian berlima bertanggung jawab atas iman kalian. Prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kalian, maka Tuhan akan memberkati. Walau apapun yang kalian alami, janganlah meninggalkan anugerah Tuhan. Firman-Nya berkuasa untuk memelihara iman percaya. Ya, mundur dari persekutuan. Ya, semakin giat kalian ada persekutuan. Yang kemarin Lause sudah katakan, kita dipanggil Tuhan bukan cuma untuk bersekutu, tapi dipanggil Tuhan juga untuk melayani. Amin. Ya, dipanggil Tuhan juga untuk bersekutu dan juga untuk melayani. Jadilah saksi Tuhan dengan sikap kita, dengan kata-kata kita, dengan tingkah laku kita sehari-hari, di rumah, di gereja, di sekolah, atau di kampus ketika nanti kalian kuliah, atau dimanapun juga. Jadilah saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat di mana kalian hidup, sebagai garam dan terang dunia, dan kehidupan kalian menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kalian berada. Ya, hari ini rasakan juga beberapa pertanyaan. Kalian simak baik-baik, kalian dengar baik-baik, dan kalian cukup mengatakan ya, bersedia, begitu ya. Oke ya, kalian kompak ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kalian menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sebagai firman Allah yang ada pedoman tertinggi bagi iman dan kelakuan kalian? Ya, bersedia. Apakah kalian menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Kristen Pengabaran Injil sebagai pedoman kalian menjadi anggota GKPI? Ya, bersedia. Apakah kalian setulus hati mau meninggalkan semua dosa, semua berhala, dan semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yaitu yang tidak sesuai dengan kasih dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus? Ya, bersedia.
Apakah kalian mau memprioritaskan Tuhan dan keluarga dan kehidupan kalian dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Ya, bersedia. Apakah kalian mau mencintai gereja kalian dengan memberikan persembahan secara teratur sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kalian dan mengambil bagian dalam kehidupan gereja untuk ikut melayani Tuhan bersama-sama dengan motivasi yang murni? Ya, bersedia. Jika kalian menjawab ya dengan senang hati, kita akan masuk di dalam doa sambisan. Sekali. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan imanmu, Graciela Cynthia Wangsa, meneguhkan imanmu dan menyucikan kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, ya Sola Gracia, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus membaptiskan kamu, Dela Vanessa Wijaya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus membaptiskan kamu, Priscilia Indriani, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus membaptiskan kamu, Petersung, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalian boleh lihat ke jemaat, balik lihat. Ya, terima kasih Tuhan. Ini adalah anak-anak sekolah minggu, sekaligus anak-anak remaja yang kita kasihi. Ya, mereka sudah mengikrarkan iman mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Terimalah mereka menjadi anggota besar, anggota keluarga besar GKPI, dan mengasihi mereka dengan kasih yang tulus dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kiranya kita sambut mereka, kita sama-sama bangkit dari tepuk tangan untuk pemuliaan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah buat kami. Bersyukur Tuhan, Kau sudah mengizinkan hari ini kelima anak-anak kami Tuhan, Graciela, Genesia, Dela, Priscilia, dan juga Petersung, hari ini Tuhan mereka menerima CD dan menerima baptisan sebagai tanda ikrar mereka akan iman kepada Yesus Kristus. Iman yang teguh, iman yang mereka percaya, iman yang mereka yakin dalam iman mereka bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, dan mereka hidup untuk Tuhan. Mari Bapa, Engkau bekerja dan pimpinlah kehidupan mereka, dewasaan dan juga iman yang bertumbuh, biar Tuhan Yesus yang terus tumbuhkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala anugerah dan segala kebaikan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, silakan duduk kembali.
kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita diutus pulang ke rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman. Kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Doa terus Tuhan Yesus memberkati kita semua.